Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saat ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita telah tiba di pembelajaran yang ke-10 dengan judul besar yaitu Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Dan saat ini saya akan membawa ringkasan sekolah sahabat di pelajarannya yang di hari Kamis dengan judul Penghakiman Pra-Advent. Tentunya sangat menarik. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami rindu belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Saat ini kami meminta Roh Kudus Tuhan sehingga boleh menaungi hati dan pikiran kami boleh mengerti sehingga boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari, membawa iman kami lebih hari lebih setia kepada Tuhan. Bantu kami dalam Yesus, amin. Penghakiman pra-advent, tentunya kita sudah mengetahui ya penghakiman pra-advent ini. Jadi penghakiman pra-advent ini adalah penghakiman sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi penghakiman pra-advent ini adalah penghakiman sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, seperti apa sih ciri-ciri dari penghakiman pra-advent ini? Ciri-cirinya yang pertama yaitu penghakiman atas umat Tuhan. Jadi saat ini penghakiman sementara terjadi untuk umat-umat Tuhan. Penghakiman ini berfokus pada umat Tuhan yang setia dan percaya kepadanya. Jadi untuk umat-umat Tuhan yang setia dan percaya kepadanya, saat inilah penghakiman itu terjadi, yaitu sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan yang kedua, ciri-cirinya yaitu pemeriksaan catatan kehidupan. Jadi sebelum Kristus datang yang kedua kali, umat-umat Tuhan akan diperiksa melalui catatan kehidupan, dan catatan kehidupan setiap individu akan diperiksa untuk menentukan kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Jadi catatan-catatan yang telah dicatat selama kita hidup di dunia ini menjalankan kehidupan kita, itulah yang menentukan kesetiaan dan ketentuan kita kepada Tuhan. Nah, di dalam Daniel 7 kita sudah melihat gambaran bagaimana penghakiman itu terjadi. Memberita gambaran sekilas di balik tabir, sebuah kesempatan untuk menakjubkan untuk melihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa sambil tetap menebus mereka yang ingin hidup di dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Sehingga Paulus menekankan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh menghakimi selama di dunia, karena ada sedikit pertanyaan bahwa umat manusia dihakimi oleh Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14. Tentunya kita sudah bacanya di rumah. Meyakinkan kita bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman. Sehingga Paulus menekankan bahwa kita tidak perlu menghakimi satu sama lain, karena nanti itu kita semua akan dibawa ke dalam sebuah pengadilan. Sehingga penghakiman itu terjadi. Jadi selama kita hidup di dunia, kita harus jangan saling menghakimi, karena nanti ada saatnya. Dan itu bukan tugas kita. Karena apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman. Nah, apa sih yang menjadi tujuan penghakiman pra-advent ini? Tujuannya itu yang pertama, menunjukkan kesetiaan umat-umat Tuhan. Jadi umat-umat Tuhan harus menunjukkan kesetiaannya. Penghakiman ini bertujuan untuk menunjukkan kesetiaan umat-umat Tuhan kepadanya dan memutuskan siapa yang benar-benar setia. Jadi penghakiman pra-advent ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan supaya bisa melihat apakah mereka taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membersihkan umat Tuhan. Penghakiman ini juga bertujuan untuk membersihkan umat Tuhan dari dosa dan kesalahannya. Jadi kenapa penghakiman sebelum kedatangan Tuhan itu terjadi untuk umat-umat Tuhan? Supaya memang mereka dinyatakan bersih di hadapan Tuhan dan setia dan taat di hadapan Tuhan. Sehingga penghakiman pra-advent itu saat ini sedang terjadi kepada umat-umat Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai umat-umat Tuhan, mari tetap setia dan taat kepadanya. Sehingga nanti ketika kitab-kitab itu dibukakan untuk kita lihat sendiri perbuatan kita, kita memang benar-benar dinyatakan benar di hadapan hadirat Tuhan. Jadi memang Tuhan akan membela kita. Karena penghakiman pra-advent ini akan terjadi ketika semuanya memang Tuhan nyatakan benar di hadapan Tuhan. Jadi marilah dalam kehidupan kita
kita harus tetap setia. Sehingga kita kedapatan taat di depan Tuhan dan kedapatan setia sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada implikasi penghakiman dari per-Advent ini. Implikasinya yang pertama yaitu bagaimana kita mementingkan kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Pentingnya kesetiaan. Penghakiman ini menekankan pentingnya kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan implikasi yang kedua yaitu pemeriksaan diri. Mari kita periksa diri kita sendiri, apakah kita dalam setiap kehidupan kita setia kepada Tuhan atau tidak. Karena penghakiman per-Advent ini sangat penting, karena menentukan apakah kita dibenarkan di hadapan Tuhan atau tidak. Mari, di dalam setiap kehidupan kita ingat bahwa saat ini sementara terjadi penghakiman per-Advent atau penghakiman sebelum kedatangan Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang setia. Dan di sepanjang kehidupan kita, mari kita memang membenah diri kita, lihat ke dalam diri kita apakah kita sudah hidup setia di depan Tuhan atau tidak. Penghakiman ini mendorong umat Tuhan untuk melakukan pemeriksaan diri dan memastikan bahwa mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ringkasan sekolah Sabat di pelajaran hari Kamis ini sangat menarik. Bagaimana penghakiman per-Advent ini dilakukan untuk umat-umat Tuhan supaya memang mereka benar-benar dinyatakan benar di hadapan Tuhan dan bisa diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.